Waduh. Bima Suronggong Kara Halo Sobat Pustaka, ketemu lagi dengan program LDR Literasi di Rumah. Episode kali ini saya Isna Rahmawati, saya akan mengajak Sobat Pustaka untuk mengenal lebih dekat tentang wayang. Wayang tidak hanya memiliki nilai sejarah, seni, juga mengandung banyak filosofi yang penting untuk kita ketahui. Nah, Sobat Pustaka, belum lama ini Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman menyelenggarakan Festival Dalang Cilik. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya dalam melestarikan wayang bagi generasi muda melalui pendidikan. Untuk itu, hari ini kami menghadirkan narasumber dari Dinas Kebudayaan yang beliau juga memiliki peran penting dalam pelestarian wayang di Kabupaten Sleman. Dan suatu kehormatan bagi kami diundang secara langsung oleh beliau, Bapak Jasminto. Pak Jasminto mungkin bisa mengenalkan diri kepada Sobat Pustaka, Pak. Oh ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jasminto SPD. Saya dari Dinas Kebudayaan, yaitu sebagai Kepala Seksi Adat Tradisi, dan yang mana bahwa saya itu adalah juga dari kecil sedini mungkin saya sudah menggeluti wayang, baik dari tata teknik pentas, baik dari pengrajin, baik dari pengembangan pengelolaan wayang. Dan di sini dari Dinas Kebudayaan saya selalu diserai tugas untuk mengembangkan, melestarikan wayang. Bagaimana wayang itu supaya bisa dikenal masyarakat, khususnya dari anak usia dini. Pak, sebelum kita banyak berbicara mengenai wayang, apa sih Pak filosofi wayang itu, Pak? Filosofi wayang yaitu adalah wadah dari wayang itu banyak sekali kaidah nilai-nilainya, yaitu nilai-nilai ada beberapa seperti tontonan, tatanan, tuntunan. Wayang itu filosofinya tontonan adalah seperti ini, bacaan untuk dipentaskan, atau kemarin mungkin dari Dinas Perpustakaan ketika ada festival dalang anak, baik dalang remaja, di situ dipentaskan dua kelir. Bukannya kok kita mengapa kok dibuat dua kelir, yaitu karena nomor 1 dan selanjutnya nomor 2 supaya itu cepat untuk pementasan festival itu sendiri. Nah, itu dari tontonan saja, yaitu boleh dari garapan. Maka kalau festival dalang itu ada keliran padat, keliran ringkas, semalam suntuk itu keliran utuh. Nah, padat itu tidak harus mengunduh sekilas cerita saja. Nah, itu tontonan supaya bisa mengambil menjerat penonton, bisa fokus dan menikmati, tidak sekedar untuk tontonan. Juga diambil dari tatanan, bahwa tatanan itu juga diartikan atau diambil dari posisi baiknya, yaitu unggah-ungguh, artinya dari yang lebih muda kepada yang lebih tua, atau seperti Pandhawa itu Arjuna dengan Puntadewa enggak begitu langsung, istilah Jawa itu ngoko, enggak, tetapi harus menghormati dan tidak harus ketika dia matur sama yang lebih tua, yaitu dengan bersimpuh, bersila, dan mengaturkan sembah, itu dari tatanan tuntunan. Nah, itulah Arjuna sebagai, juga diambil dari dulu, kepahlawanan atau keikhlasan atau kesetiaan. Nah, kepahlawanan dia itu ketika menjadi prajurit Mahabharata, yaitu Karna Tanding. Nah, itu Karna Tanding itu ketika dia itu melawan Karna adalah kakak kandung, tetapi dia
Karena membela Duryodhana bukan kok karena apa itu dia itu mengelabui keangkara murkaan, tetapi dia karena sudah berjanji, bertekad dia akan membela dengan Duryodhana. Dan Arjuna juga membela dari kesetiaan dharma baktinya seorang ksatria, yaitu membela kebenaran. Nah, gitu. Itu sekilas dari Arjuna. Nah, ketika tontonan titenan, oh Arjuna itu wayangnya wonge lemah lembut. Bima itu Werkudara itu gagah, besar. Dia itu tokoh kepahlawan juga. Dia itu juga kesetiaan juga. Ketika dia itu mencari banyu suci Pirtosari, dia itu enggak pantang mundur, bahkan dia itu disuruh mencari banyu Pirtosari itu kan di dasar laut. Nah, itu artinya mencari kesempurnaan hidup. Nah, dia itu enggak takut mati, dia itu tetap mencari dari ke dasar laut. Di situ ditemukan seorang dewa yang namanya Dewa Ruci, dan disitulah dia itu bisa memetik buahnya, yaitu bisa menemukan banyu Pirtosari. Yaitulah perjalanan hidup seorang siswa atau berguru kepada Durna. Dia bisa berhasil menuntaskan pelajarannya, yaitu melalui samudra. Dia enggak pantang mundur, dia itu di gunung Reksamuka mencari gung susu angin. Semua itu mengandung nilai-nilai semuanya itu ya. Nah, Pak, generasi muda saat ini kan sepertinya sudah mulai asing dengan wayang ya, Pak. Nah, menurut Bapak, langkah Dinas Kebudayaan dalam melestarikan wayang bagi pendidikan khususnya generasi muda di Kabupaten Sleman apa sih, Pak? Ini untuk mengembangkan atau mengenalkan wayang paling enggak ya. Maka dari Dinas Kebudayaan ada program kegiatan, yaitu penanaman nilai seni budaya kepada siswa melalui wayang kulit. Artinya di samping dia mengenalkan wayang, juga mengenal nilai-nilai, yaitu nilai filosofinya, unggah-ungguh, etika, nilai religius. Religius itu keagamaan. Nah, itu juga ada di situ semuanya. Banyak Pandowo itu ada Puntadewa, nomor 1 Bima, nomor 3 itu Arjuna, nomor 4 itu Nakula, terakhir Sadewa. Tokoh religius itu Puntadewa. Dia itu selalu taat, setia, selalu berdoa kepada Tuhannya. Terus Werkudara itu tokoh kepahlawanan, dan kesetiaan. Arjuna pengabdian dan nilai persatuan. Ya. Terus Sadewa itu juga nilai kesetiaan, ketulusan. Tadi Nakula yang Sadewa itu nilai kecerdasannya, keterampilan, cerdik, cerdas, cermat, tepat. Itu Sadewa. Atau mungkin ada tambahan yang lain seperti Ponokawan. Ponokawan itu ada Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Itu juga ada simbolik-simbolik sendiri. Semar itu artinya yaitu samar, artinya itu dia itu nyamar sebagai seorang titah sawantah, artinya dia itu seorang dewa. Mulai ketika di kayangan dia bernama Bambang Ismaya atau Raden Ismaya. Ismaya itu ketika dia martabatnya sebagai dewa. Ketika di Arcapada Semar, atau barangkali ada Gareng itu artinya kenapa kok Gareng itu ngero, becik, cekot, artinya itu tuh dia tuh nggak mau mengambil bukan barangnya itu cekot. Becik pincang itu bukan karena cacat, itu simbolik dia itu selalu kehati-hatian. Ini bisa saya melangkah itu yang jelek, itu yang baik. Kero selalu melirik, benarkah perbuatan seorang majikan atau ndoronya seperti Arjuna itu perbuatan itu baik atau jelek.
Nah, baik dia didukung, nek jelek dia itu selalu menghalangi, selalu memberikan petuah-petuah atau mengingatkan kepada seorang bendahara. Yaitu Petruk juga, Petruk itu lalu panjang, artinya panjang itu Jawa jangkai. Ya. Iya Pak. Bagong itu ya itu orangnya itu slogol, artinya itu tapi tepat sasaran. Nah, anak enggak, dia tuh enggak berani menipu. Itu ya. Tetapi karena ini perkembangan zaman seperti Seno itu, dia itu tokohnya Bagong mesti bagus ya. Iya Pak. Itu menurut dari Sedang sendiri, cara memainkan, cara menyajikan, cara pengemasannya, dan dalang tidak lepas dari iringan. Iringan itu napas kita untuk ya sudah. Ya, terima kasih. Iya Pak. Nah, untuk membedakan wayang Jogja dengan wayang Solo itu apa saja Pak? Oh, aduh, banyak sekali itu, dari segi tataannya, dari segi pahatannya, dari segi karakternya. Karakter saja kalau di Jogja itu Werkudara itu ada Wondo Bayukusumo, Wondo Bugis, Wondo Bedil, Wondo Begal. Nah, itu Wondo Maruta itu nek Werkudara. Lalu Arjuna, Wondo Kinandi, Wondo Jangleng, Wondo Renteng. Nah, yang satu itu Wondo bedanya itu saja. Yudasmara. Kenapa kok Janaka ada Wondo Kinandi? Kinandi itu seperti ini loh wayangnya. Wondo Kinandi itu untuk maju perang. Agak ngelangak tuh ini. Nah ini Wondo Kinandi ya Pak. Wondo Jangleng. Jangleng itu teguh. Nah, teguh dia itu ketika dia mau menghendaki perang dengan Setijo, dia itu kalah. Nah, lalu dia itu menjadi pendito namanya Begawan Ciptoning. Nah, dia bertapa di Gua Mintorogo, di Gunung Indrakila ini makanya itu bagus. Ada yang Dasmoro ada kok, tapi di tatanan ini. Nah, ini wayang Jogja, ini wayang Solo. Solo. Ini yang wayang Solo ya Pak. Ini tataannya agak lebih besar, lebih kecil, tapi tinggi. Ini Wondo Kinandi juga, ini Wondo Kinandi. Ini untuk perang, ini zaman untuk perang. Oh iya Pak. Itu ya, itu sekilas itu. Nah, ini Bimo yang Wondo. Ini Solo ya, ini Solo, ini buatan dari Mbah Buyut saya itu. Ini Mbah Buyut saya itu udah. Ini yang Solo, yang Yojo di sana. Yojo ada kok. Aduh. Nah, ini Wondo Bayukusumo. Artinya ketika dia itu untuk jejeran, untuk berguru itu Bayukusumo. Nek Wondo Bugis itu untuk perang ini. Nah, untuk Bugis untuk perang, untuk Brontayuda ini katanya mesti badannya hitam. Oh gitu Pak. Badannya hitam. Ya. Pak, boleh dong Pak memberikan contoh tokoh wayang dan pesan moral dari tokoh wayang tersebut Pak? Oh boleh ya. Ini ketika ini buatannya tatane bapak ya, ini yang memberi warna saya ini ketika masih sekolah sekali ya Pak. Sekolah kelas 2 di SMKI ya, sudah lama ini. Nah, ini Bima itu adalah lambang kegagahan, keberanian, dan dia tidak pantang mundur ketika dia belum tercapai apa cita-citanya. Tadi sudah saya sampaikan ketika mencari Bima Suci, Banyu Pitosari. Terus yang kedua ketika muda dia disuruh untuk Babat Alas Mertani. Babat Alas Mertani dia itu peran penting, dia itu mencari terjadinya kerajaan seperti
kerajaan Indraprastha itu terdiri dari itu Raja Ngamarta. Kerajaan Ngamarta ini Jodipati, Arjuna itu di Madukara, yang Nakulasidwa itu Sawujajar dari Gemirotalun. Nah itu kan dari Duryudana atau Sangkuni, tokoh wayang yang merengkel itu, dia itu dijerumuskan supaya dia itu Babat Alas itu ditangkap oleh jin-jin, tapi ternyata dia malah mendapatkan anugerah, yaitu kerajaan terdiri dari 5 kasatriyan. Nah, ini kasatriyan Jodipati, Werkudara atau Bima atau Wijasena atau Dandarencana, atau kasatriyan Madukara itu si Arjuna, kasatriyan Sawujajar itu si Nakula, kasatriyan Gemirotalun itu si Sadewa. Itulah kira-kira. Luar biasa sekali ya Pak ya. Itu belum apa-apa juga. Pak, menurut Bapak langkah apa saja sih Pak yang harus dilakukan untuk mendukung pelestarian wayang Pak? Mendukung pelestariannya yaitu dari Dinas Kebudayaan di samping dia itu ada wayang masuk sekolah, itu penanaman seni budaya pada siswa wayang kulit, juga selalu ada fasilitasi khususnya yaitu dalang itu yang di di bidik itu pepadi itu adalah Persatuan Dalang Indonesia. Dalang di seluruh Indonesia itu padi. Dulu itu Ganasidi, terus sekarang ada Senowangi. Itu dari Dinas Kebudayaan membidiknya yaitu memberikan workshop wayang kepada sanggar-sanggar. Sanggar seni di Dalang itu, di sanggar seni Dalang di Sleman itu banyak ya. Saya kurang lebih dari sekitar kurang lebih 20 itu sanggar Dalang. Nah itu kan di samping kita membenahi dari si pengikut dalang, bagaimana cara memegang, bagaimana cara mementaskan, dia juga diberikan unggah-ungguh etika. Ya Pak. Ya, makanya ada workshop, ada pengenalan. Terus dari padi saja kemarin juga ada lomba tatah sungging wayang, supaya wayang itu nggak punah. 2 tahun yang lalu kita mengadakan lomba tatah sungging wayang di Gedung Kesenian itu. Itu banyak yang yang senang. Ya, termasuk kemarin festival itu ya Pak? Festival juga itu. Makanya himbauan dari Dinas Kebudayaan khususnya itu Kabupaten Sleman itu selalu ada kegiatan wayang masuk sekolah, yaitu penanaman nilai budaya kepada siswa melalui wayang kulit. Salah satunya itu. Festival wayang itu ya Pak? Paling enggak dia kenal wayang dulu. Kalau sudah kenal, dia itu pengen mayang. Nah, ketika mayang dia itu kalau di Dinas Kebudayaan lomba itu, maaf ya Pak, lomba itu 1 orang itu diberi stimulan atau uang pembinaan. Itu belum mendapat kejuaraan. Kalau sudah juara itu mendapat 10 juta ya, juara 1, juara 2 itu 8,5 dan seterusnya. Itu. Makanya ketika dia tuh juara, bukan dia cuma juara, ya itu ada uang pembinaan, ada sertifikat. Nah, ketika itu ada pengembalan pemenang juara sabet, pemenang juara sastra, masih ditambah kejuaraan untuk sastra atau kejuaraan untuk sabet sendiri. Belum uang pembinaan. Uang pembinaan kan datang itu sudah dikasih uang. Itu makanya monggo itu dari Dinas Kebudayaan istilahnya bagaimana menjemput bola anak-anak itu senang dengan wayang. Baik Pak, terima kasih Pak Jasminto sudah memberikan banyak informasi tentang wayang dan tokoh wayang. Sobat Pustaka, sampai di sini video LDR kali ini. Sampai jumpa di video LDR berikutnya. Salam literasi. Ayo membaca, ayo berkarya.